Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang konsep 5R. Apa itu 5R atau 5S? Oke, kita lanjutkan. Ini merupakan kompetensi kita pada pertemuan hari ini. Jadi saya harapkan teman-teman semua setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman mampu mengidentifikasi prinsip 5R dalam proses produksi yang ditunjukkan dengan teman-teman mampu menjelaskan pentingnya 5R dalam lingkungan kerja. Yang kedua, teman-teman mampu menyebutkan tujuan dan manfaat 5R di lingkungan kerja. Yang ketiga adalah teman-teman mampu menjelaskan langkah penerapan 5R dalam lingkungan kerja. Nah, ini merupakan kompetensi yang teman-teman harus dapatkan pada pertemuan kita pada hari ini. Baik, sebelumnya yang pertama adalah kenapa sih kita harus belajar tentang 5R di tempat kerja? Baik, di sini ternyata disebutkan bahwa semua tempat kerja dan proyek itu harus menerapkan konsep 5R. 5R ini teman-teman biasa disingkat dengan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian yang kedua adalah 5R adalah langkah awal untuk pencegahan kecelakaan kerja. Kenapa? Karena ketika 5R ini teman-teman tidak dijalankan dalam sebuah lingkungan kerja, maka lingkungan kerja akan menyebabkan suatu kondisi yang tidak baik ya. Artinya adalah bisa jadi ketika tidak menerapkan ringkas, rapi, resik gitu ya, bisa jadi itu akan memicu terjadinya kecelakaan kerja. Contohnya saja adalah konsep dari resik. Resik itu kan adalah sesuatu hal di mana sebuah lingkungan kerja akan berasa lebih bersih gitu ya. Ketika tidak menerapkan konsep resik atau bersih dari lingkungan, bisa jadi di lingkungan tersebut, di suatu tempat kerja tersebut, kotor, banyak debu, dan lain sebagainya. Kemudian itu bisa memicu terjadinya kecelakaan kerja. Mungkin ada yang terpeleset, mungkin ada yang terjatuh, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, 5R ini sebagai langkah awal untuk pencegahan kecelakaan kerja. Tentu pencegahan kecelakaan kerja ini banyak sekali caranya, tetapi langkah awal yang bisa kita terapkan adalah dengan menggunakan konsep 5R. Baik, dengan adanya 5R ini teman-teman, maka kita bisa menciptakan area kerja yang nyaman juga. Kemudian, teman-teman, ternyata konsep 5R ini sudah banyak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, kalau di Jepang sebagai father dari 5R ini, yaitu perusahaan Toyota ya, sudah menerapkan metode 5R ini. Kita tahu bahwa perusahaan Toyota itu yang ada di Jepang. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah Indonesia juga sudah menerapkan metode 5R atau konsep 5R ini? Ya betul, salah satu perusahaan di Indonesia juga sudah menerapkan metode 5R, contohnya di Wika ya, BUMN. Dan apa saja sih komponen 5R ini teman-teman semua? Di sini sudah saya rangkum dalam satu slide bahwa singkatan dari 5R itu adalah ringkas, dalam bahasa Indonesia ringkas, kemudian ada rapi, resik, rawat, dan rajin. Saya kira ini merupakan kata-kata yang familiar, tidak asing bagi kita semua, sehingga kita lebih mudah untuk memahami, dan mudah-mudahan teman nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik,
Nah, ringkas dalam bahasa Jepang disebut juga dengan seiri. Kemudian ada shaiton, bukan syaitan ya, tapi seiton. Kemudian ada seiso. Yang keempat adalah seiketsu, seitetsu. Kemudian ada shitsuke. Bukan Shisuke ya, Doraemon. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris juga dikenal dengan 5S juga ya teman-teman. Ringkas atau short, kemudian rapi, set in order, kemudian resik itu adalah shine, terus yang keempat adalah standardize, yaitu rawat, yang terakhir adalah sustain, yaitu rajin. Ini kita ketahui pula bahwa komponen 5R ini bermula dari Jepang gitu ya. Sebenarnya apa sih 5R? Dari tadi kita sudah membahas panjang lebar, tapi sebenarnya apa sih 5R gitu ya? Nah, di sini kita bisa melihat 5R itu merupakan kebudayaan, merupakan budaya tentang bagaimana sih seseorang itu bisa memperlakukan tempat kerjanya itu secara benar. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, dan tertib, maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan. Jadi memang 5R ini merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Mungkin terdengarnya sangat sederhana gitu ya, 5R, 5S, tetapi ini merupakan salah satu materi yang saya rasa dibilang wajib bagi setiap perusahaan. Karena 5R ini memiliki banyak fungsi, banyak manfaat, banyak tujuan. Dan kita ketahui pula bahwa 4 sasaran pokok dari industri itu ada 4 hal. Nah, keempat hal ini bisa ditunjang dengan adanya 5R. Jadi, 5R ini ternyata bisa atau mampu mengefisiensikan waktu gitu ya, efisiensi kerja, kemudian juga meningkatkan produktivitas bekerja, tentu juga setelah itu meningkatkan kualitas, dan yang terakhir adalah keselamatan kerja. Jadi diharapkan dengan adanya 5R ini, maka 4 sasaran pokok industri ini akan terwujud dengan mudah. Tetapi pada kenyataannya memang agak sulit ya untuk menerapkan 5R. Coba saja teman-teman menengok kanan kiri, lihat di hadapan teman-teman semua gitu ya, misalnya teman-teman ada di kamar, coba tengok di kamar kalian, misalnya di lemari kalian gitu ya, mungkin ada hal-hal yang tidak rapi gitu ya, atau tidak ringkas, mungkin ada banyak barang-barang di lemari kalian yang sebenarnya sudah tidak digunakan, tetapi masih saja nempel di lemari gitu ya, kemudian juga apa namanya, tidak rapi gitu ya. Rapi di sini maksudnya adalah bagaimana ketika kita mengambil, ketika kita menaruh, letakkan kembali itu gampang kita lakukan gitu ya. Ini kadang-kadang kita mau ngambil apa, nyarinya berjam-jam lama sekali karena memang tidak rapi gitu ya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, ibaratnya seperti itu. Dan saya harapkan teman-teman setelah kalian mempelajari tentang 5R ini, harapannya teman-teman akan lebih menghabitkan gitu ya, membiasakan diri untuk hidup dengan konsep 5R. Sehingga ketika teman-teman bekerja di industri, kebiasaan ini akan terus ada. Dan ini akan sangat menguntungkan bagi teman-teman maupun bagi perusahaan. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, 5R ini merupakan salah satu metode yang ternyata dapat meningkatkan kebiasaan positif para pekerja. Jadi, kebiasaan positif ini memang sangat penting ya teman-teman. Karena prinsip dari 5R ini kan gampang-gampang sulit untuk diterapkan ya. Maka dengan kita menerapkan 5R ini bisa meningkatkan kebiasaan positif gitu ya oleh para pekerja. Mungkin biasanya kan para pekerja itu capek, lelah gitu ya dengan sehari penuh gitu ya. Tapi ternyata teman-teman ketika kita mampu menerapkan 5R ini, ternyata bisa juga mengurangi kelelahan fisik yang telah kita alami gitu ya. Ketika teman-teman menerapkan 5R, belum menerapkan 5R misalnya ya, kemudian teman-teman
diharuskan mencari gunting gitu ya. Nah, ketika teman-teman tidak menerapkan 5R gitu ya, pasti teman-teman itu mondar-mandir cari gunting di mana sih, atau alat atau misalnya di percetakan gitu ya, mau cari densitometer gitu untuk bisa melihat warna dan lain sebagainya. Ketika tidak menerapkan prinsip 5R, bisa jadi itu mencari alat sekecil itu tuh akan memakan waktu yang banyak gitu ya. Tetapi ketika teman-teman menerapkan konsep 5R ini, begitu pengen alat atau bahan apa, itu teman-teman langsung, oh ya tempatnya di sini. Oh iya, ini termasuk alat yang jarang dipakai. Ketika jarang dipakai berarti, oh iya, berarti ini kan mungkin di tempat yang berbeda dari alat-alat yang sering digunakan. Begitu ya. Yang kedua adalah membangun dan memelihara sebuah lingkungan yang bermutu di dalam sebuah organisasi. Jadi ketika 5R ini terbangun teman-teman, maka lingkungan itu akan memacu gitu ya untuk terus menghasilkan produktivitas yang tinggi, kemudian juga nanti akan muncul terbentuk lingkungan yang bermutu dalam sebuah organisasi. Tentunya, menerapkan 5R ini tidak bisa sendiri, teman-teman. Harus dilakukan secara bersama-sama. Makanya kenapa dalam sebuah perusahaan itu biasanya mereka akan mengadakan training ya. Salah satu trainingnya adalah tentang 5R. Jadi teman-teman, ketika kalian bekerja atau magang, kemudian ada pelatihan-pelatihan 5R, pelatihan K3 dan lain sebagainya, teman-teman sudah tidak kaget lagi. Bahkan mungkin teman-teman bisa menjadi pelopor safety di tempat kalian masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah dapat memajukan organisasi tempat kerja, kemudian menjamin kesesuaiannya dengan standar yang ada, yang berujung pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi teman-teman, 5R ini kan dapat meningkatkan kebiasaan positif ya, dengan cara membangun, memelihara sebuah lingkungan yang bermutu. Nah, dengan konsep 5R ini, maka kemajuan organisasinya itu bagus gitu ya, kemudian juga bisa menjamin standarnya yang berujung pada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Nah, baik, kita akan lanjutkan gitu ya, terkait prinsip dari 5R ini. Yang pertama adalah ringkas. Teman-teman, apa sih sebenarnya prinsip dari ringkas ini? Yang pertama adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Ringkas, simple gitu ya. Jadi kayak intinya adalah teman-teman bisa membedakan gitu ya, mana sih barang yang sekiranya ini diperlukan, mana yang jarang diperlukan, bahkan sudah tidak digunakan. Nah, ini adalah kemampuan pertama dari konsep 5R, ringkas. Ya, jadi dengan ringkas ini teman-teman, kita bisa mengetahui sebenarnya mana sih benda yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, cara menyimpannya seperti apa, sehingga ketika akan diakses kembali gitu ya, itu sangat mudah. Ini akan berguna sekali bagi individu, bagi perusahaan gitu ya. Nah, dengan adanya ringkas ini teman-teman bisa menciptakan perasaan akan ruang yang lebih lega lagi bagi area kerja. Coba bayangkan teman-teman ketika di kamar teman-teman gitu ya, banyak sekali barang-barang yang mungkin sudah tidak digunakan gitu ya. Mungkin kamarnya itu terasa kelihatan sangat sempit gitu ya, karena banyak sekali barang-barang. Tapi ketika teman-teman menerapkan prinsip 5R gitu ya, bisa jadi nanti ternyata setelah disortir gitu ya, oh ternyata banyak barang yang sebenarnya sudah tidak digunakan lagi. Nah, lalu kita simpan gitu ya. Kemudian ternyata setelah disimpan itu ternyata ruangannya lebih lega lagi yang semula sempit gitu. Jadi dengan adanya ringkas ini akan memicu perasaan yang lebih lega bagi para pekerja. Seperti itu ya teman-teman. Itu prinsip dari ringkas. Kemudian yang kedua adalah nah, ini adalah kelanjutan dari ringkas. Kalau ringkas tadi kan lebih fokus kepada bagaimana memilahnya.
mana barang-barang yang diperlukan dan tidak diperlukan. Nah, tentunya setelah mengetahui mana barang yang diperlukan, mana barang yang tidak diperlukan, seperti itu, maka prinsip selanjutnya adalah prinsip rapi, yaitu menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Nah, teman-teman, ketika kita melihat di sebuah ruang produksi misalnya, mungkin teman-teman juga sudah sering ke lab cetak gitu ya, atau pre-press maupun press maupun post-press gitu ya. Maka teman-teman coba perhatikan gitu kah, apakah di lab-lab tersebut penyimpanan barangnya itu sudah sesuai dengan tempat atau tidak. Misalnya tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kimia. Apakah semua bahan kimia sudah tertata rapi gitu ya? Apakah sudah satu lokasi gitu ya khusus untuk bahan kimia, ataukah ternyata masih bercampur dengan non-kimia gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh kenapa kita harus menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, sehingga itu akan mempermudah kita. Nah, yang kedua adalah sebagaimana cepat kita bisa meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Jadi ketika teman-teman menerapkan prinsip 5R gitu ya, ketika akan meletakkan barang itu sangat mudah gitu, karena sudah tahu posisinya di mana. Kemudian juga kita bisa mendapatkan kembali gitu ya, dengan mudah pula. Yang ketiga, menyimpan atau meletakkan barang di tempat penyimpanan barang yang sudah disediakan. Nah, prinsip dari rapi yang ketiga ini juga merupakan penting juga ya teman-teman. Jadi, ketika mau menyimpan atau meletakkan barang itu ya, berarti yang harus sudah sesuaikan. Jika memang itu adalah tempat untuk menyimpan plat, ya sudah berarti memang di situ tempatnya, sehingga kita tidak terkecoh dan kita tidak mentelantarkan barang atau alat tersebut ya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting juga dari prinsip rapi adalah barang itu harus diletakkan dalam posisi yang tetap, tidak mudah berubah-ubah, dan jumlah yang ditata dalam bentuk tetap pula. Jadi ini teman-teman yang paling penting ya dari prinsip rapi, yaitu barangnya itu tetap, tidak mudah berubah-ubah, gitu ya. Yang ketiga adalah prinsip resik. Dari katanya resik, resik itu berarti adalah bersih-bersih gitu ya. Yang pertama adalah membersihkan tempat atau lingkungan kerja, tidak hanya lingkungan ya, tapi juga mesin, alat, barang-barang yang agar itu tidak terdapat debu dan kotoran ya. Jadi ketika memiliki prinsip resik gitu ya, baik, maka seorang yang bekerja di situ gitu ya, maka dia otomatis bisa membersihkan lingkungan kerja, mesin dan lain sebagainya. Apalagi teman-teman semua di sini kan kelak akan menjadi insan-insan grafika yang akan meneruskan perjuangan para senior gitu ya, untuk bisa menghasilkan kualitas-kualitas cetak yang bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Maka teman-teman harus bisa menerapkan prinsip resik ini juga gitu ya. Yang kedua adalah membersihkan lingkungan kerja yang dilakukan setiap karyawan, baik secara individu atau secara bersama-sama. Jadi 5R ini harus dibangun bersama ya. Tidak boleh hanya satu orang saja yang mengerjakan, karena kalau hanya satu orang saja yang mengerjakan itu seperti sia-sia gitu ya. Kemudian terakhir adalah mengakibatkan area kerja menjadi lebih nyaman dan menunjukkan alat dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai, seperti itu ya. Nah, prinsip yang keempat adalah prinsip perawat. Jadi, kalau untuk perawat ini merupakan kelanjutan dari 3 sebelumnya. Yang pertama adalah ringkas, kemudian ada rapi, dan ada resik. Jadi, rawat ini
itu ya, bisa mempertahankan standar yang sistemik pada ringkas, rapi, dan resik sehingga bisa terpelihara. Yang kedua adalah setiap penyimpanan dan ketidaknormalan menjadi lebih mudah untuk ditangani atau dikendalikan. Ya, yang terakhir adalah rawat mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya, ringkas, rapi, dan resik, dengan membakukannya dengan standarisasi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip rajin. Nah, prinsip rajin ini juga kelanjutan dari rawat yang sebelumnya ya. Terciptanya kebiasaan pribadi karyawan untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Yang kedua adalah memantau pencapaian 4 konsep sebelumnya, memastikan setiap karyawan menjalankan seluruh aktivitas 5R secara disiplin. Yang ketiga adalah lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari 5R ini? Yang pertama adalah memudahkan dalam pencarian suatu barang. Benar ya teman-teman, ketika teman-teman menerapkan konsep 5R, maka itu bisa mempercepat sebuah pekerjaan ya. Karena tidak perlu lagi mencari barang-barang tertentu yang justru akan menghambat pekerjaan kita. Yang kedua adalah barang-barang yang sudah tidak terpakai mudah dikenali. Jadi harapannya ketika 5R ini terwujud, maka kita bisa mengidentifikasi sebenarnya manakah barang yang sudah jarang dipakai atau bahkan sudah tidak digunakan lagi. Yang ketiga, sistem standar mudah dipahami dan terlihat jelas. Kemudian yang keempat adalah memperbaiki kondisi fisik kerja. Jadi ketika bekerja itu memang bisa mengalami banyak hal ya. Sehingga ketika misalnya seseorang yang sudah menerapkan 5R gitu ya, yang sebelumnya belum menerapkan 5R. Nah, ketika belum menerapkan 5R, maka dia sangat kesulitan gitu ya, misalnya mencari barang-barang atau alat-alat bengkel di lab gitu ya, itu maka bisa kondisi fisiknya akan cepat lelah gitu ya. Tapi dengan adanya konsep 5R, maka bisa memperbaiki kondisi fisik si pekerja. Kemudian yang kelima adalah menurunkan tingkat kerusakan produk dan alat produksi. Ya, benar ya teman-teman. Jadi ketika menerapkan 5R ini bisa jadi tingkat kerusakan sebuah produk itu akan terminimalisir. Yang keenam adalah mewujudkan perusahaan bercitra positif. Yang ketujuh adalah lokasi menjadi lebih teratur. Nah, ini merupakan manfaat 5R. Ada 4. Yang pertama adalah menyediakan tempat kerja yang menyenangkan. Jadi ketika 5R ini diterapkan, maka hati pun akan lapang, rasa bahagia gitu ya. Sehingga ketika memiliki kebahagiaan gitu ya, maka akan mempermudah proses-proses yang lainnya. Kemudian yang kedua, membantu untuk mengefisiensikan pekerjaan. Yang ketiga, dapat memperkecil risiko kecelakaan kerja. Yang terakhir adalah membimbing pada kualitas produk yang lebih baik dan peningkatan produktivitas. Oke. Sekarang kita memasuki tahap terakhir, yaitu sebenarnya gimana sih supaya kita bisa ringkes gitu ya. Nah, ini ada langkah-langkahnya teman-teman. Silahkan dicatat, silahkan dicermati. Ini sebagai bahan untuk mengerjakan tugas pada perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah ketika menerapkan ringkas adalah cek barang-barang yang berada di area masing-masing. Yang kedua, tetapkan kategori barang-barang yang digunakan yang tidak digunakan. Kemudian adanya label warna merah yang sudah tidak digunakan. Kemudian yang keempat adalah menyimpan atau membuang atau memusnahkan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Kemudian
Ketika label-label merah tadi sudah ditemukan, maka bisa ditentukan selanjutnya. Nah, untuk rapi sendiri, yang pertama adalah rancang metode penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah didapatkan saat dibuka. Tempatkan barang-barang yang diperlukan di tempat yang telah dirancang. Kemudian yang ketiga adalah beri label atau identifikasi untuk mempermudah penggunaan maupun penyimpanan. Nah, resik ini tentunya ada erat kaitannya dengan para ini ya, yang membangun ini. Yang pertama adalah penyediaan sarana kebersihan, kemudian pembersihan tempat kerja, peremajaan tempat kerja, dan sampai ke pelestarian. Kemudian bagaimana dengan rawat? Kalau rawat sendiri itu, tetapkan standar kebersihan, penempatan, dan penataan, kemudian lakukan komunikasi ke setiap karyawan. Baik, ini teman-teman sudah sampai di akhir sesi. Jadi teman-teman diminta membuat sebuah video penerapan 5R. Jadi mungkin teman-teman bisa, harusnya idealnya adalah teman-teman mengidentifikasi atau mengobservasi 5R di lingkungan kerja, yaitu misalnya di cetak maupun pre-cetak ataupun di pasca cetak. Tetapi karena kondisi pandemi, maka saya memperbolehkan teman-teman untuk membuat sebuah video penerapan 5R, boleh di kamar masing-masing. Jadi bagaimana teman-teman bisa menerapkan 5R ini gitu ya. Nanti dibuktikan dengan video, misalnya kamar teman-teman ini akan dikonsep dengan 5R. Mungkin nanti ada video bagaimana sebelum maupun sesudah gitu ya. Kemudian ditunjukkan bagaimana teman-teman bisa menerapkan ringkas, nanti divideokan. Bisa juga sembari divideokan itu teman-teman sambil menjelaskan prinsip-prinsip dari 5R gitu ya. Nah, itu saja teman-teman dari Ibu. Ini nanti bisa dibaca kembali gitu ya. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Sebenarnya saya mohon maaf karena pada pekan hari ini Ibu harus mengikuti pelatihan K3 calon ahli K3 umum dari Kemnaker. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau diskusikan, bisa langsung japri Ibu. Gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.